سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Fadilah Ramadan atau Keutamaan Ramadan di hadis yang ke-7. Yang artinya dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan para malaikatnya mendoakan rahmat untuk orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faidah: betapa besar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan puasa. Maka makanan yang disantap sebelumnya yang disebut sahur itu pun berpahala bagi umat ini. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan dan pahala makan sahur. Allamah Aini rahmatu alaih, penulis syarah Sahih Bukhari, telah meriwayatkan fadilah sahur dari 17 orang sahabat. Semua ulama bersepakat bahwa makan sahur adalah sunnah. Namun banyak orang tidak mendapat pahala yang besar ini karena kemalasan mereka. Ada sebagian orang yang setelah sholat tarawih langsung makan sebagai pengganti sahur, kemudian tidur. Mereka kehilangan pahala sahur yang sebenarnya. Secara bahasa, seperti di dalam kamus, sahur artinya makan menjelang fajar. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu sahur dimulai setelah lewat tengah malam. Dari kitab Mirqat. Menurut Syekh Az-Zamakhsyari rahmatullahi alaih, penyusun kitab Al-Kasyaf, malam terbagi menjadi 6 bagian, dan 1/6 yang terakhir adalah waktu sahur. Dengan demikian, jika sejak matahari terbenam sampai fajar terdiri dari 12 jam, maka 2 jam terakhir adalah waktu sahur. Hendaknya diingat, makan sahur di akhir waktu adalah lebih utama, dengan syarat jangan terlalu akhir sehingga menyebabkan keraguan-raguan dalam berpuasa. Banyak hadis yang menyatakan tentang keutamaan sahur. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab atau Yahudi dan Nasrani adalah kita makan sahur, sedangkan mereka tidak. Beliau juga bersabda, selalu bersahurlah karena di dalamnya terdapat keberkahan. Riwayat lain menyebutkan, terdapat keberkahan dalam 3 hal, dalam berjamaah, dalam sarit atau roti yang dicampur dengan kuah daging, dan dalam makan sahur. Dalam hadis ini, kata jamaah maksudnya adalah umum, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jamaah tersebut meliputi sholat berjamaah dan semua amal soleh yang dikerjakan secara berjamaah. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada orang yang berjamaah. Sedangkan sarit adalah roti yang dimasukkan ke dalam kuah daging yang merupakan makanan yang sangat lezat. Hal ketiga yang disebutkan di dalam hadis ini adalah sahur. Apabila baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengundang para sahabatnya untuk makan sahur bersama, beliau bersabda, marilah makan makanan yang berkah ini bersamaku. Sebuah hadis mengatakan, makan sahurlah agar kamu kuat dalam berpuasa. Tidurlah siang hari untuk membantumu bangun dan beribadah akhir malam. Sayyidina Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu meriwayatkan, seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku berkunjung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau sedang makan sahur. Lalu beliau bersabda, inilah perkara yang penuh berkah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Dalam beberapa riwayat yang lain, baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering menganjurkan agar kita selalu bersahur, sehingga beliau bersabda, apabila tidak ada makanan, bersahurlah meskipun halnya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Oleh karena itu, orang yang berpuasa hendaknya bersungguh-sungguh dalam meraih keutamaan dan pahala sahur untuk kenyamanan dan manfaat dirinya sendiri, serta untuk mendapatkan pahala dengan mudah dan menyenangkan. Meski begitu, kesederhanaan amat penting dalam segala perkara, sebab terlalu lebih atau terlalu kurang itu membawa bahaya. Demikian juga dalam sahur, hendaknya jangan makan terlalu sedikit sampai melemahkan ibadah, dan jangan makan terlalu banyak hingga sering sendawa sepanjang hari. Banyak hadis yang melarang makan berlebihan. Banyak hadis yang mengisyaratkan untuk makan sahur.
walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air. Dalam syarah Sahih Bukhari, Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih mengemukakan beberapa alasan tentang keberkahan sahur, di antaranya sebagai berikut. 1. Dengan makan sahur berarti kita telah menjalankan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Dengan makan sahur kita membedakan diri kita dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kita diperintahkan agar berbeda dengan mereka dalam segala hal. 3. Makan sahur menambah kekuatan beribadah. 4. Makan sahur meningkatkan kelapangan hati dalam beribadah. 5. Makanan sahur membantu menghilangkan kemarahan dan tabiat buruk yang biasa timbul karena terlalu lapar. 6. Waktu sahur adalah saat yang baik untuk membantu tetangga fakir miskin yang datang meminta bantuan. 7. Waktu sahur adalah saat doa-doa kita dikabulkan. 8. Dengan keberkahan makan sahur kita mendapatkan taufik untuk berdoa. 9. Dengan keberkahan makan sahur kita mendapatkan taufik untuk berzikir. 10. Dan lain-lain. Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid rahmatullahi alaih mengatakan bahwa sebagian ahli tasawuf membahas masalah makan sahur ini, apakah bertentangan dengan tujuan puasa atau tidak, karena tujuan puasa adalah memecahkan nafsu perut dan nafsu syahwat. Berarti sahur bertentangan dengan tujuan puasa. Tetapi yang benar adalah jika kita makan sahur secukupnya saja, maka tujuan puasa itu akan tercapai. Selain itu, keadaan dan kemampuan setiap orang berbeda-beda, begitu pula pekerjaan dan kesibukannya. Mengenai hal ini, saya berpendapat pada dasarnya dalam makan sahur ataupun berbuka puasa, kita mesti mengurangi makan. Namun, hal itu bergantung pada kondisi dan keperluan setiap orang. Sebagai contoh, bagi pelajar yang sibuk mencari ilmu agama, bagi mereka makan sahur terlalu sedikit meskipun memperoleh manfaat puasa, hal itu mengandung mudarat dalam upayanya mencari ilmu. Sebaiknya mereka tidak makan terlalu sedikit, karena mereka sedang mencari ilmu agama yang secara syariat lebih penting. Demikian pula bagi para ahli zikir dan orang yang sibuk dengan kerja-kerja agama. Jangan sampai karena mengurangi makan, akhirnya melemahkan kerja-kerja agama mereka. Suatu ketika, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang akan berjihad, tidak ada kebaikan berpuasa dalam perjalanan. Padahal hal itu disampaikan ketika bulan Ramadan. Namun jihad fisabilillah dinilai lebih penting daripada berpuasa. Adapun amalan-amalan agama yang lebih penting dari puasa, yang jika makan sahur sedikit tidak menyebabkan lemah dan malas, maka makan sahur sedikit itu lebih baik. Allamah Sya'rani rahmatullahi alaih menyatakan dalam kitab Syarah Al-Iqna, kami telah diambil janji bahwa kami tidak akan memenuhi perut kami ketika makan, terutama pada malam bulan Ramadan. Adalah lebih baik jika seseorang makan sedikit pada malam Ramadan daripada malam lainnya. Sebab apalah artinya berpuasa jika perut diisi sepenuhnya dengan makanan dan minuman ketika sahur dan berbuka. Para masyayikh mengatakan, barang siapa berlapar-lapar pada bulan Ramadan, niscaya ia terjaga dari gangguan setan sepanjang tahun tersebut hingga tiba Ramadan berikutnya. Masih banyak penjelasan para ulama lain yang menakjubkan mengenai hal ini. Di dalam Syarah Ihya Ulumuddin diriwayatkan dari beberapa wali Allah bahwa Syekh Syahal bin Abdullah Tusturi rahmatullahi alaih biasa hanya makan sekali setiap 15 hari di luar bulan Ramadan. Sedangkan pada bulan Ramadan ia hanya makan sesuap makan selama sebulan penuh. Ia berbuka hanya minum air semata-mata karena mengamalkan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Junaid rahmatullahi alaih biasa berpuasa sepanjang tahun, tetapi jika para sahabatnya atau para solihin mengunjunginya, ia akan berbuka dan makan bersama mereka. Ia berkata, keutamaan makan bersama dengan sahabat-sahabat yang soleh tidak kurang dari keutamaan puasa sunnah. Masih banyak kisah kehidupan para wali Allah yang terbiasa makan sedikit untuk menahan nafsu mereka. Kita boleh meniru mereka, tapi syaratnya jangan mengganggu kerja-kerja agama yang lain. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan hadis ke-7 tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan para malaikatnya mendoakan rahmat untuk orang-orang yang makan sahur. Mudah-mudahan kita bisa amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث